Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itulah sumpah yang diucapkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 saat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Sumpah pengabdian ini diwujudkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan kerja nyata. Selama 5 tahun, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 ini mendampingi Presiden menyelesaikan beragam masalah yang mendera dari Provinsi Aceh sampai Papua. Tentu, tugas sebagai Wakil Presiden memberikan tanggung jawab bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menguatkan peran Indonesia di kancah internasional. Dari rangkaian negara yang dikunjungi, akhirnya tibalah Kiai Haji Ma'ruf Amin di negara Laos. Ya, Republik Demokratik Rakyat Laos menjadi negara terakhir yang dikunjungi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan kunjungan kerja luar negeri. Negeri sejuta gajah menjadi julukan yang tersemat pada negara berpenduduk lebih dari 7 juta jiwa ini. Namun itu bukan satu-satunya julukan bagi Laos. Julukan tanah terkunci juga melekat, karena Laos tidak memiliki laut. Dan kondisinya yang berbatasan dengan Cina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, serta Thailand membuat wilayah negeri ini terkunci dengan negara-negara yang mengelilinginya. Beginilah warna-warni kehidupan di kota Vientiane, ibu kota Laos yang kaya akan bangunan berarsitektur kolonial Prancis dan kuil Buddha. Pada Oktober lalu, Vientiane menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-44 dan 45. Untuk menghadiri agenda inilah, Kiai Haji Ma'ruf Amin menginjakkan kaki di Vientiane, Laos. KTT ASEAN ke-44 dan 45 yang digelar di National Convention Center, NCC Laos, resmi dibuka. Presiden Laos, Thongloun Sisoulith beserta Ibu Negara menyambut kedatangan para kepala negara peserta KTT ASEAN. Senyum mereka tuan rumah pun terlihat ketika menyambut kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Kehangatan yang juga tampak saat sesi foto bersama melambangkan kesiapan dua negara untuk mempererat komitmen dalam menjalankan kesepakatan bersama yang terjalin antara negara-negara Asia Tenggara. Rupanya kunjungan kerja internasional ini bukan hanya berarti penting bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat itu sudah berada di pekan-pekan terakhir masa jabatannya sebagai Wakil Presiden. Momen menghadiri KTT ASEAN Laos 2024 juga berarti penting bagi Profesor Ahmad Erani Yustika, Kepala Sekretariat Wakil Presiden yang selalu menemani Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam setiap kegiatan. Salah satu yang paling berkesan itu adalah beliau pembelajar yang luar biasa. Setiap hari, setiap saat
selalu mempelajari, membaca, bahkan sampai meneliti satu persatu kalimat demi kalimat bahan-bahan yang akan dipergunakan beliau untuk menjalani aktivitas setiap harinya. Di luar itu beliau membaca baik kitab-kitab, buku-buku, koran, majalah, mendengarkan hasil-hasil diskusi, percakapan di dunia digital, mendengarkan YouTube, podcast, dan seterusnya. Pokoknya tiada hari tanpa dilalui dengan proses pembelajaran. Bukan hanya keinginan kuat untuk belajar yang menjadi inspirasi dari Abah kepada orang-orang terdekatnya, tapi pemahaman Kiai Haji Ma'ruf Amin terhadap agama Islam yang diwujudkan dalam sikap kepemimpinan bernegara juga menjadi pelajaran berharga. Kiai Haji Robikin M. Has yang menjabat sebagai staf khusus untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin terkesan dengan konsep moderasi dalam pemahaman agama yang terus disuarakan olehnya. Dia bukan hanya seorang ulama yang sangat mumpuni, lebih-lebih di bidang fikih, tetapi pemahaman fikih itu tidak di ruang hampa, tapi sekaligus dikonversi menjadi satu nilai yang kalau itu dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa untuk kemaslahatan umat. Contoh yang paling insya Allah adalah gagasan beliau mengenai moderasi dalam pemahaman keagamaan dalam bingkai negara kesatuan. Bagi beliau, umat Islam di Indonesia tidak ada alasan untuk tidak sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agamanya. Kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan inspirasi bagi sekelilingnya. Dan cerita-cerita menarik sisi lain Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dibagikan orang-orang terdekatnya dalam perjalanan mengikuti KTT ASEAN Laos 2024 masih akan hadir sesaat lagi. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengikuti setiap agenda yang terjadwal dalam 3 hari pelaksanaan KTT ASEAN Laos 2024, mulai pembukaan 8 Oktober 2024 sampai penutupan 11 Oktober 2024. Di sela kegiatannya yang begitu padat, ia tentu tak melewatkan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ada yang menarik mengenai hal ini. Dalam suatu kesempatan, Abah dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melaksanakan sholat berjamaah. Anwar Ibrahim mengumandangkan iqamat dan menjadi makmum, sedangkan Ma'ruf Amin bertindak sebagai imam. Kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai seorang pemimpin dan ulama memang membawa perubahan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Yang jelas membawa perubahan ya dari sisi spiritual. Contohnya gini, Pak Putri, dulu ini saya nggak pernah puasa kecuali bulan suci Ramadan. Begitu bersama beliau, saya jadi puasa Senin Kamis. Dulu bahkan beliau begitu awal-awal setahun atau 2 tahun pertama jadi wakil presiden, puasanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian tentunya dari sisi keilmuan ya, beliau sering cerita mengenai silsilah para nabi, para ulama besar. Jadi ya saya banyak belajar lah gitu ya, memperbaiki dari mulai yang kecil sholatnya, terus ibadahnya, sedekahnya, dan lain-lain. Sesibuk apapun, Abah Ma'ruf Amin selalu membuka ruang bagi orang di sekitarnya untuk bertanya
dan menimba ilmu darinya. Selain menjaga hablum minallah atau hubungan dengan Sang Pencipta, Abah juga tak pernah bosan untuk mengingatkan upaya menjaga hablum minanas atau hubungan dengan sesama manusia. Abah itu banyak berbicara tentang marifat, Mbak. Jadi bagaimana kita itu berbuat baik kepada semua orang. Beliau sangat sering mengingatkan hal itu, kemudian juga ibadah tentang sholat dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan oleh agama Islam ya. Itu banyak sekali sering diingatkan kepada kita, dan kita merasa itu hal yang sangat bermanfaat sekali karena sebagai guru lah. Dan mungkin nanti berakhirnya beliau jadi wapres, saya juga berharap bahwa saya akan tetap berusaha untuk bersilaturahmi, Mbak. Bersilaturahmi dengan beliau, tetap memohon pencerahan kepada beliau, mohon petua dari beliau, sehingga tetap terjalinlah hubungan antara mungkin antara presiden dengan perangkat yang pernah mengawal beliau. Jika pada KTT ASEAN, Abah Ma'ruf Amin menjadi imam sholat dengan jamaah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam melaksanakan tugas kesehariannya sebagai wakil presiden, Abah juga kerap menjadi imam dalam ibadah sholat berjamaah atau mengikuti ibadah di masjid yang ia datangi saat kunjungan kerja. Bagaimana gaya kepemimpinan Ma'ruf Amin sebagai seorang ulama, seorang kiai, dan seorang wakil presiden yang bernafaskan Islam sudah sepatutnya menjadi contoh bagi para pemimpin penerus. Sosok Abah ini dengan latar belakang yang kalau boleh saya bilang adalah politik yang memang sudah matang untuk level nasional. Karena diawali dengan karirnya beliau di dunia politik di umur 26 tahun, kemudian juga di bidang keagamaan khususnya NU sampai dengan ketua MUI, bahkan Dewan Syuro di salah satu partai politik. Saya melihat segala pemikiran beliau itu benar-benar dicurahkan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Sehingga pun kami secara pribadi menaruh respek kepada beliau, sosok pemimpin bangsa yang bisa diteladani. Keikhlasan mengabdi untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat, menjadi kunci Abah menjalankan amanah di kancah politik, bernegara, ataupun di bidang keagamaan. Dari setiap kali percakapan, ngobrol-ngobrol setiap hari, beliau karena seorang ulama, mendalami ilmu agama, juga karena beliau juga menjadi aktivis sejak muda, memimpin sekian banyak organisasi, banyak kearifan, kebajikan beliau yang diungkapkan setiap hari tanpa ada keinginan untuk menggurui, tapi itu semua sebetulnya nasihat yang sangat luar biasa yang berlaku untuk semua. Mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi salah satu hal yang membuatnya menjadi tokoh yang dicintai oleh semua kalangan. Nah, Kiai Ma'ruf dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya, saya punya pengalaman cukup mengesankan bagi saya ketika saya mendampingi beliau kunjungan kerja ke Bali. Lalu ada satu kegiatan untuk mengatasi stunting, itu ada tentu saja anak-anak yang stunting, dan entah karena apa di dalam rantun saya tidak melihat ada sesi di mana Kiai Ma'ruf harus bersentuhan langsung dengan bayi, apalagi, tetapi spontan dan logis itu di tengah sekian banyak anak kecil gitu, tiba-tiba beliau mendekati dan dari duduk itu menjadi berdiri dan kemudian menggendong bayi. Bukan bayi, lebih tepatnya anak kecil. Dan Kiai seperti melantunkan doa-doa khusus untuk si anak.
Orang-orang terdekat Kiai Haji Ma'ruf Amin masih akan berbagi cerita sisi lain sang mantan wakil presiden saat menemani beliau lakukan kunjungan kerja luar negeri terakhirnya dengan menghadiri KTT ASEAN Laos 2024. Nantikan sesaat lagi. Salah satu isu utama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menghadiri KTT ASEAN Laos 2024 adalah krisis kemanusiaan di Palestina akibat konflik berkepanjangan. Berbicara di hadapan negara-negara Asia Timur, Ma'ruf Amin mengajak para pemimpin negara Asia Timur mengambil sikap dan berpihak pada Palestina serta mengakui kemerdekaannya. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin menyoroti hukum internasional agar tidak tebang pilih dalam pelaksanaannya, sehingga solusi dua negara harus tetap menjadi rujukan utama penyelesaian masalah Palestina. Satu hal lagi yang beliau tekankan, bahwa semua negara memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ruang perdamaian, ruang kolaborasi, dan ruang saling percaya. Inilah pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin di hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan KTT ASEAN Laos 2024. Masalah kemanusiaan di Palestina dan perdamaian dunia memang menjadi salah satu kegusarannya di masa akhir jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di hari penutup, kesempatan terakhir menemani Abah Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja internasional. Sebagai Wakil Presiden, orang-orang terdekat Abah bukan hanya berbagi cerita apa yang menjadi kerisauan sang ulama terhadap kondisi dunia, tapi mereka juga berbagi cerita menarik, unik, dan yang tak terlupakan saat bersama Abah. Mulai dari betapa sabarnya sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin di mata mereka. Wow, beliau orang yang luar biasa sabar. Saya itu bertanggung jawab untuk mengawal keseluruhan agenda beliau, mendampingi beliau. Banyak sekali khilaf salah yang saya produksi setiap hari. Saya layak untuk dimarahi beliau itu mungkin 17 kali sehari seperti kita sujud. Jumlah sujud setiap harinya, saya layak untuk dimarahi berkali-kali setiap hari, tapi beliau tidak pernah melakukan itu. Mereka tak akan lupa perhatian yang diberikan Abah sepanjang waktu. Beliau sangat perhatian sekali, Mbak. Jadi saya melihat beliau sangat memperhatikan sekali perangkat di bawahnya, termasuk kami pas pampres, Mbak. Setiap anggota, kemudian juga perwira yang ada melekat pada beliau, itu selalu beliau perhatikan, Pak. Ada juga kisah yang menunjukkan bahwa kebersihan hati Abah mendatangkan karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengalaman menarik yang terkait dengan tupoksi saya, khususnya di dunia penerbangan. Jadi itu yang membuat aparat-aparat wilayah maupun aparat pas pampres dan kita semua terheran-heran terkadang ketika cuaca jelek buruk dengan ditandai awan hitam gelap. Namun ketika pesawatnya Wapres atau kami memanggilnya Abah itu mau mendarat atau bahkan persiapan mau take off, itu secara cepat berubah menjadi clear sehingga pun penerbangan berjalan dengan aman dan lancar. Itulah tugas terakhir Kiai Haji Ma'ruf Amin di panggung internasional. Selesainya KTT ASEAN Laos 2024 pada Jumat 11 Oktober 2024 sekaligus menjadi hari kepulangan Abah bersama rombongan kembali ke tanah air. Ini memang kunjungan terakhirnya ke negara tetangga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi ini bukan akhir dari misi Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk terus menebarkan kedamaian di antara umat beragama dan upaya mendorong pengakuan terhadap Palestina.
Pengalaman beberapa hari di Laos akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekeliling Abah yang juga belajar bagaimana mengabdi pada negara dengan penuh keikhlasan.